Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan sebuah refleksi dari salah satu ayat Quran surat Al-Anfal ayat 33. Seorang pencuri malamnya mencuri, kemudian pagi harinya dia mengisi air bak masjid untuk orang berwudu. Itu lebih baik daripada dia mencuri kemudian dia mengingat-ingat dosanya. Itu lebih baik, Bu. Jadi seorang pencuri yang dia itu pagi harinya mengisi bak air untuk orang-orang berwudu, itu akan lebih mulia dibandingkan dengan orang yang berdosa lalu dia memikirkan dosanya. Tapi dia tidak melakukan kebaikan apapun. Terkadang maaf ya, orang tua kalau dibawa ngaji, abdi mah cenah ararisin, naon sababna abdi mah seueur keneh dosa. Kena senang ngaos mah keur anu saroleh gitu. Akhirnya apa yang terjadi, Ibu? Dia pengperiheun mah atunya boga kasalahan atuh ngaji-ngaji. Ya. Kenapa? Karena ibu yang punya, bapak yang punya kesalahan lalu ikut dia itu pengajian, itu minimal menambah kuota orang-orang yang baik, begitu aja. Tapi kalau setiap hari dia berpikir cenah da abdi isin cenah, mangga anu sanes we diajar Quran mah da abdi mah teu acan tiasa. Kan biasana kitu nu kahadean mah bunya dijurungkeun keur batur ari urang henteu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau ibu bapak memaksakan, walaupun kita punya kelemahan, walaupun kita punya kekurangan, maka ibu bapak akan menjadi orang yang mengisi dari kuota orang-orang yang berbuat baik. Itu yang paling pokok. Kenapa? Karena Allah itu dua kalimat Pak di Quran. Pertama, kalau Allah atau umat punya dosa, kalau masih ada nabi itu tidak jadi disiksanya. Wa makana mu'adzabuhum, dan Allah tidak akan menyiksa manusia wa ma fihi ketika ada nabinya. Yang kedua, kalau orang itu wahum yastaghfirun, selama dia itu kemudian meminta ampun kepada Allah. Jadi lamun urang gaduh berdosa tong dipikiran. Ya, tong dipikiran. Mending keneh urang ngalakukeun amal soleh, ngarah engke di mana dosa deui aya keneh amal soleh. Sakitu we. Nya da moali ler jami mah Pak. Ya, Bu, lamun hoyong lilen tina dosa kudu jadi naon? Kudu jadi naon? Kudu jadi malaikat. Sok. Lamun urang hayang soleh terus kudu jadi malaikat. Lamun urang salah we jadi setan. Dan manusia mah kadang-kadang siga malaikat, kadang-kadang siga setan sakitu we. Ngan lolobana mah siga sato. Ya, karena apa? Karena kita dengan binatang kan beda sedikit ya. Beda sedikit. Nah, ini mungkin sebagai prolog. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kita adalah orang yang menambah kuota dari orang-orang yang baik. Dan insya Allah akan dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah menjadi orang-orang yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebetulnya mau disambungkan dengan judul mangga bade henteu kitu naonnya. Nu penting mah usad ucuna we aya. Daripada judulna alus ari usada teu ka dieu. Ya. Saya diminta oleh Komisi Perlindungan Anak untuk nanti presentasi tanggal 5 mengenai kenapa sekarang banyak anak yang kembali dibully. Nah, kemudian saya Ibu Bapak mencoba untuk memberikan sebuah riset dari mulai 2 bulan yang lalu. Saya kumpulkan 3 anak yang dibully dan 3 anak yang membuli. Lalu kemudian saya interview dan hasilnya menghasilkan 4 poin. Ya, nah nanti akan berkaitan dengan adab ini. Bagaimana anak-anak jangankan kepada orang atau jangankan kepada orang ataupun jangankan Bu kepada yang lebih tinggi. Anak-anak sejajar saja sudah tidak adab. Jadi kasus yang di Cilacap itu, dia itu satu kelas, tinggal sakelas wae disiksa diantep sakitu we. Itu artinya anak sudah kehilangan sense of empathy-nya dia, sudah kehilangan dia. Kemudian kasus yang terbaru yang di Jakarta yang anak menjatuhkan di lantai 4
Itu alibinya katanya masih dibully. Kenapa? Karena ada meja. Kalau dia itu kemudian tidak sengaja, tidak mungkin ada meja yang disiapkan. Nah, kita ibu bakal ngobrol begitulah supaya nanti bagaimana kita punya akhlak dan anak-anak kita juga memiliki akhlak yang kuat. Ya, karena saya ngobrol dengan yang dia biasa ngebully dan saya ngobrol dengan korban-korban pembulian. Tiga anak saya kumpulkan, lalu kemudian saya interview. Nah, setelah ada laporan dari berbagai atau beberapa sekolah dan hasilnya saya menghasilkan 4 poin. Mudah-mudahan ini jadi bekal bagi kita dan insya Allah anak-anak kita, kalaupun maaf ada yang ngebully, kuat gitu aja. Kenapa? Karena tidak akan lepas Pak dari perundungan, tidak akan lepas. Apalagi dengan zaman sekarang, tidak akan lepas Bu. Tong boro-boro budak, ayeuna mah salaki pamajikan we cili bully. Nya dina medsos kita coba. Itu sampai dibully gitu. Istrinya membuli suaminya, suaminya membuli istrinya, begitu. Nah, berarti ada apa? Jadi ada akhlak-akhlak yang sudah hilang. Ada 4 faktor yang melatar belakanginya. Ini mudah-mudahan jadi bekal dan saya juga nanti di sekolah juga jadi bekal. Ya, saya alhamdulillah sekarang 18 sekolah sudah saya kunjungi dan saya kasih bahan-bahan semua. Ya, pertama Pak, anak-anak ini hasil interview dia kehilangan lost real happiness. Anak kehilangan rasa bahagia yang nyata, itu kehilangan itu. Rata-rata murang kali anu kieu eta teh kehilangan rasa bahagia hidupnya. Dia kehilangan itu. Jadi barudak ayeuna teh rasa kebahagiaannya hilang gitu. Ya. Dan ini harus menjadi cerminan. Punten, boro-boro budak, urang ge lamun kehilangan rasa bahagia, urang ge sarua rudet. Nya, urang ge sarua rudet tong boro-boro budak. Da katingali ibu-ibu nu bahagia jeung nu henteu. Nya kada katingal. Jadinya da katingal anu sok piknik jeung nu tara katingal ya teh. Dan itu tidak bisa dibohongi ya. Nah, ibunya sok pikniknya katingali glowing, nu ibu taranya katingali ngagulawing tinggal. Ya, karena nggak dibahas. Jadi nanti ibu bapak di sini saya ngobrol aja supaya nanti di sini mungkin ada ahlinya atau gimana, kita ngobrol aja. Jadi yang pertama adalah dia lost real happiness. Anak ini kehilangan rasa bahagia yang nyata gitu kan. Nah, karena apa? Karena sudah dihilangkan beberapa faktor dari fitrah anak. Ini fitrah anaknya udah hilang gitu kan. Bagaimana fitrah-fitrah anak ini kemudian kita rawat, tetapi kemudian itu ketika dirawat tetapi ternyata dihilangkan sendiri. Apa yang pertama Bapak Ibu? Anak itu fitrahnya adalah at-tala'ub. Apa? Budak mah ulin. Awas, mun budak keur ulin ku urang dicarek eta teh itu apa? Itu kehilangan rasa bahagianya. Itu kehilangan rasa bahagianya. Mata budak mah lamun mun ulin Bu bahagia sakitu we. Da emang eta mah fitrah murang kali. Dan ternyata ini bukan anak saja. Sakapeung urang ge punya ibu geura sok dicarek ulin ku salaki. Da eta teh rudet. Bunda bade ka mana? Bade main tong ulin wae cicing dieu mah. Tuh jauh orang dijauh langsung, jauh orang teh jauh. Kemudian apa? Ini langsung bermasalah langsung. Kenapa? Ya anak juga sama. Makanya dulu nama kalau lagi kecil kan playgroup, kemudian Raudatul Atfal, itu kan artinya nama-nama yang sesuai dengan apa? Dengan apa? Yang sesuai dengan karakter anak. Kenapa? Karena karakter anak menurut Imam Asy-Syaukani dan Imam ataupun Nasi Ulwan adalah apa? At-tala'ub. Dia itu adalah anak-anak itu main begitu. Ada jangan main jauh-jauh ya, nanti ada culik. Coba ulin lagi encan, culikna mah geus aya. Atuh budak teh kumaha? Sakalian budak boleh ya kamu main tapi jangan lebih dari 10 meter. Coba geura budak. Ibu ulin 10 meter kumaha atuh? Budak teh kerek jungtungna rek kaluar ti imah teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alas 1 meter deui ya. Di 10 meter itu gak ada orang, dia harus balik lagi. Itu kan jadi tekanan bagi dirinya dan dia tidak bahagia. Biarkan aja. Nabi, anak-anak sekarang maaf ya. Dia kalau maksud saya main ini bukan sebagai apa? Bukan sebagai pengenjauhan tahan dari sesuatu yang liar, bukan. Jadi ada apa? Ada nilai-nilai psikologis di anak yang emang dia itu kalau dia dihalangi ini akan bermasalah. Ini akan bermasalah.
Cenah bunda mah sok ngalarang wae cenah abdi ka ditu ka dieu. Tungtungna aku mah jebol we tungtungna Bu. Akhirnya setelah jebol gimana? Dia main dengan siapapun. Coba kalau kita atur begitu kemudian suruh dia bermain dengan konsep-konsep yang religi, saya kira nggak ada masalah. Kenapa? Dan ibu bapak akan merasakan itu. Kalau seandainya anak sering ditekan hal yang seperti itu tidak baik. Dan dia akan kehilangan happiness-nya, real happiness-nya. Coba begini aja, ada teh yang keluar, kebul. Kurang teh budak teh ulah keluar da kebul. Asup ka imah nolol dina kaca teh keng dina kaca kebul. Kutungna gagajelengan teh dina kursi teh keng gagajelengan kebul. Asik budak teh di mana nu kebulah atuh teh. Sok ibu rek di mana budak anu kebulan. Tungtuna kumaha asupkeun kana kulkas kebul keneh gini kan. Ya enggak ada atuh. Ya enggak ada. Yang penting ibu bapak nanti ada kasih adab bagaimana dia bermain, kasih tata krama dia bermain, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghormati kemudian orang yang lebih dewasa, begitu aja. Yang penting jangan kehilangan itunya, jangan kehilangan fitrahnya. Kalau sudah kehilangan fitrah itu akan berbahaya dan dia tidak bahagia. Saya langsung ngomong, kenapa Anda sering membuli? Karena saya tidak bahagia Pak Ustadz. Begitu. Saya tidak bahagia katanya. Akhirnya apa? Jebol dia. Kalau sudah jebol di rumah gimana? Ya udah, dia keliar kemana-mana. Akhirnya apa? Orangnya tidak beradab, orangnya tidak akan memiliki karakter yang attitude yang bagus. Karena apa? Karena udah jebol. Itu yang pertama. Jadi ibu, bapak, kehilangan fitrah anak itu akan membuat dia bahagia. Yang kedua, fitrah anak adalah apa? Yang kedua, jajan. Muhun jajan, budak mah fitrahna jajan. Lain jajan wae, jajan. Asugan teh geuningan fitrah budak sarua jeung inungna. Si da beda, da inungna ge. Soalnya ibu salah diberi jajan, da kerung atuh eta teh. Ya, kenapa? Malahan ada sebuah penelitian ibu-ibu itu kan apa fitrahnya itu satu dia belanja, yang kedua selfie. Itu kan fitrah perempuan itu. Ya. Kenapa? Anak-anak itu jajan dan dalam konsep apa ya? Dalam konsep ilmu parenting itu jajan bagi anak adalah apa? Anak ini ingin selalu mencoba apa yang dia lihat. Selalu ingin mencoba, Pak. Bola menai tukang naon wae Pak saya budak tos hoyong kieu akhirnya nyobian walaupun si anak itu sebetulnya tidak habis cuman dia ingin mencoba dan itulah yang membuat anak bahagia. Makanya ada sebuah penelitian anak yang dibelikan sesuatu oleh ibunya oleh ayahnya dia akan akan bahagia. Kenapa? Karena nanti narkotik alami yang ada di kelenjar pituituri itu akan keluar hormon endorfin dan lebih bahagia lagi narkotik alami ini akan keluar apabila dia merusakkan mainan yang dibeli itu. Itu betul. Jadi barangkali pasien kurangnya cocokannya. Terus dibeli bahagia. Bahagia lagi apabila cocokan teh diruksak. Coplokeun ieuna. Kata urang, wah sia moal dipangmeulikeun deui sia. Itu tidak membuat dia bahagia. Padahal biarkan aja. Kenapa? Karena anak lebih bahagia kalau dia itu justru merusak mainan yang dia beli. Nah, itu hebatnya gitu. Kabayang ibu lamun budak meuli balon 5 bulan teu bitu-bitu. Sok kumaha tukang balon atuh kumaha? Nah istilahnya di dagang balon di payunan hikmah taladan mah teu bayu-payu naon sabda da 5 bulan sakali atuh bituna. Kenapa? Padahal biarkan aja. Begitu meuli balon, tojos ku budak bledug. Dia begitu, Bu. Dia kenapa? Dia bahagia. Meuli cocokan, ruksak cocokanana. Dia bahagia. Itu apa? Itu fitrah anak namanya. Eta fitrah budak teh. Ngangku urang sagala ulah. Tahu sih meuli pangmeulikeun deui cocokan sih diruksak wae mah. Kabayang ibu tukang cocokan teh para rayu. Ya biarkan. Kenapa? Karena itu fitrah dia. Itu fitrah yang membuat dia bahagia. Ya sok cobian heula eta Pak. Dan ini saya udah praktekkan. Oh nya gitu. Kemudian yang ketiga ya. Apa yang membuat dia tidak bahagia? Yang ketiga adalah dia tidak dibiasakan untuk ikhlas menerima sesuatu yang hilang. Itu tidak bahagia. Jadi kalau ada sesuatu yang dia itu seperti musibah dan hilang, itu dia dibikin dia kecewa itu. Dibikin kecewa. Punten Bu, lamun murang kali gebis terus ceurik, tong disebut kuat. Budak teh nyaho ceurik. Kamu kuat ya, hebat. Sakitu getih geura bor-boran disebut kuat. Budak ceurik gogoleran ku ibu. Ku ibu teh ku bapak pangku murang kali. Adek sakit ya? Iya bapak, iya bunda. Bagus itu. Kenapa? Karena kita langsung memberikan empati pada dia. Tapi ku urang sok itu, kamu kuat ya. Kamu Superman naon. Budak sakitu tijalikeun nyebutkeun Superman. Ya.
Kenapa? Karena itu akan membuat dia tidak bahagia. Justru ketika dia atau ketika dia itu jatuh, ketika dia ada sesuatu, bikin dia emosinya teruskan sama dia agar dia muncul karakter-karakter empatinya begitu. Dan ini diawali dari sebuah lagu, Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Tah eta didinya si budak teh diajarkeun teu narima takdir eta teh. Sumun kan itu diajarkan nerima takdir teh. Jadi kalau dia jadi lamun balon meletus teh hatiku sangat kacau. Tuh, seharusnya gimana? Begitu balon meletus, aku ikhlas menerimanya. Begitu. Saya disuruh untuk merubah lagu itu liriknya. Asing teh lainna naon bisa teh payu. Ya kan begitu Bu ya. Karena itu. Jadi ajaran yang sangat ataupun yang diajarkan itu adalah apa? Dia harus bisa menerima apa yang sudah diatur apa ketika ada sesuatu yang kurang. Berapa ada sekarang rankingnya? Ranking 12 Bunda katanya. Biasa waktu kemarin berapa? 2. Ya enggak apa-apa sayang ya. Mungkin sekarang giliran orang lain yang ranking 2 begitu. Adik urang jol diamak budak teh. Nah tuh naon cenah ulin wae nya tuh. Akhirnya kadinya jeung nyalahkeun ulin deh. Kenapa? Apa bedanya ibu dengan yang tadi? Nggak perlu disalahkan. Kenapa? Karena anak ada masa fluktuatif ketika dia itu apa? Berpikir, ketika dia itu apa? Ketika dia itu belajar, itu ada masanya. Tong boro-boro budak urang ge sarua gini kan. Di bawah pengajian anu elek kesekeng sami sajam teh. Kitu we haben ningalian jam. Naon sababna? Karena kita juga sama, anak juga sama. Sekarang ranking berapa Dek? Ranking 18, biasanya berapa? 5. Oh enggak apa-apa sayang ya, enggak apa-apa. Yang penting terus belajar aja begitu. Jadi dia bahagia. Tapi lamun ku ibu ditekan gimana? Oh itu tidak bahagia dia. Malsim kuring pun anak ranking bapak sana. Ayeuna mah teu aya rankingan keun bae ngeun ranking sorangan we sakitu we. Nah enteng enggak budak nagenya. Jadi murang kali mah kudu kitu Bu, kudu dientengkeun Pak. Dia harus bahagia. Kemudian yang keempat, ini yang saya baca di Nasi Ulwan Bu ya, di Terbiatul Aulad. Ini bagus sekali ini. Jadi pendidikan bagaimana membentuk agar mental anak kita jadi bagus itu. Jadi ketika dia dibully, ketika dia itu apaan membuli, dia juga tidak akan bertindak sama teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah dibentuk akhlaknya dengan baik. Yang keempat adalah apa? Biasakan anak itu bersedekah. Jangan dibiasakan anak menabung. Anak yang dibiasakan untuk menabung itu akan membentuk karakter dia itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Malahan Umar bin Khattab mengatakan kalau Anda punya anak maka seringlah dia bersedekah. Jangan suruh menabung. Karena dengan sering atau suruh nabung si anak akan mempertahankan apa yang merasa miliknya. Itu. Begitu Bu. Naon margina. Ibu bapak lamun masihan jajan kamu rangkali. Dek ini jajan 10.000 ya. 8.000 buat jajan, 2.000 lagi sedekahkan. Nanti mungkin ada yang tidak mampu di jalan atau di masjid, begitu. Tapi lamun urang mah biasa nak kieu. Deh ini 10.000 ya, buat 5.000 ataupun 8.000 buat jajan, 2.000 lagi buat nabung. Itu akan membentuk anak tidak baik gitu. Itu anak tidak baik itu. Dan karakternya dia akan apa? Itu nggak bagus. Coba Bu, kenapa? Betulkah? Di Quran tidak ada yang nabung jadi kaya. Di Quran yang ada orang bersedekah jadi kaya. Nah, deh ini 10.000 ya, 8.000 buat jajan, 2.000 sedekahkan, itu bagus. Kenapa? Itu sudah dijamin Quran. Kenapa? Bukankah yang menambah harta itu sedekah? Dan anak akan memunculkan rasa yang luar biasa. Itu bahagia sekali Bu. Maaf ya, nggak apa-apa mau diamalkan, mau tidak nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau ini tidak dipraktekkan, saya tidak ada masalah. Karena saya sedang menerangkan proses kebahagiaan manusia. Coba, kalau anak kita punya tabungan, itu kalau mau diambil sama temannya atau sama kakaknya itu dilarang itu. Itu punya aku loh. Ibu nawerek nyokot, ibu bunda itu punya aku loh. Tuh, kenapa? Diajarkan bagaimana agar dia itu punya musuh. Tapi kalau kalau sedekah enggak. Anak diajarkan sedekah, dia menjadi empati yang sangat luar biasa. Begitu melihat orang atau temannya dia itu ada masalah, dia akan tolong. Kenapa? Karena sudah dibangun seperti itu. Sudah dibangun seperti itu. Makanya ada khusus bab tentang bagaimana adab tentang bagaimana orang itu bersedekah. Tidak ada adab untuk dia menabung, tidak ada. Ibu gaduh artos 30 juta Pak di banknya, contohnya di ATM. Begitu dikosek ke urang gini sakapeung eueuh duitna ge. Di gitu-gitu teh keluar duitnya teh giniannya. Malahan beri tulisan, maaf uangnya sudah habis, ada duit urang ka mana tuh itu.
Begitu kita ambil juga tidak lebih dari 5 juta. Kenapa? Karena kelebihan katanya. Tidak boleh atau kalau lebih dari itu. Makanya itu hebat. Ajarkan anak sedekah, jangan diajarkan nabung. Ya. Kalaupun bapak-bapak ibu-ibu, si anak hideng sorangan nabung eta beda deui. Tapi lamun ku urang diajarkan gitu, ini yang dia itu tidak akan bahagia. Nah, jadi kebahagiaan itu berada di mana? Dari dia memberi. Kalau kita memberi, maka dia bahagia. Dan anak pun kalau sering memberi, itu akan bahagia. Nah, ibu, bapak, ini yang mungkin, maaf ya, kalau saya beda dengan yang lain. Kalau saya beda dengan yang lain. Makanya saya kalau kasih jajan anak, dek, ini 10.000 ya, jajanin 6.000, 4.000 lagi sedekahkan. Kamana papa sana? Kamana we? No penting mas sodakoh we. Nanti atuh uang aku jadi kurang 4.000, tidak akan bertambah, begitu aja. Bikin dia itu apa? Proses berpikirnya dia matang. Dan itu akan terjadi. Ibu atau saya ayeuna tinggalnya tiap kelas ku urang dipasihan kenceleng. Engke si budak teh cenah sodakoh di kelas. Itu kan bagus itu. Itu bagus. Dan sekolah-sekolah di Umul Qura rata-rata itu anak seketika ataupun begitu datang. Yang pertama kali dilihat apa? Kenceleng. Yang pertama kali dilihat kenceleng. Bukan warung, tetapi apa? Begitu dia masuk dia langsung buka kenceleng. Dan dia memasukkan untuk apa? Bersedekah. Seperti itu. Dan ini sudah diajarkan oleh Nasi Ulwan dalam Tarbiyatul Aulad. Nah, ibu itu yang keempat. Akhirnya diajarkannya. Pandina lagu ge sarua. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat tuh tinggali. Eta teh hartina ulah ku batur nu 4 ge. Di kieu we ku manehna ku sorangannya. Padahal nu 4 teh kuduna kumaha disodakohkeun. Tah pikeun ka dieu pikeun kenapa? Karena ini kuncinya begitu. Ibu bapak rasain lah orang yang banyak sedekah beda. Jembar hirupna. Tapi jelema nu bedit mah moal geura sok. Jelema nu bedit mah moal. Haban we dikumpul-kumpul, tempo ngumpul gering we. Geus gering ka rumah sakit beak deh gitu. Udah, tapi kalau dia banyak sedekah begitu dia sakit didoain oleh orang lain. Nah, itulah kuncinya. Dan yang terakhir, yang kelima, penyebab anak tidak happy. Kenapa anak tidak happiness? Anak kehilangan real happiness apabila dia melihat di dalam rumahnya sering ada pertengkaran yang terdengar dan terlihat. Itu anak akan kehilangan kebahagiaannya. Suami sudah tidak ada adab di istrinya, di depan istrinya. Istri sudah tidak ada adab di suaminya. Dan antara anak dengan adik kakak sudah kehilangan adab. Maaf Bu ya. Ternyata begitu saya wawancara di antara satu orang. Kenapa dek kamu begitu? Jawabannya apa? Aku atau kannya tidak bahagia. Karena aku sering mendengar orang tua saya marah di depan saya. Tuh. Jadi itu kehilangan rasa itu. Ibu punten banyak lamun rek pasea entong hareupeun budak sakitu we. Tong hareupeun budak. Naon sababna? Lamun ibu bapak katingali popolotot, kemudian anak juga melihat kita sedang melakukan aktiviti seperti itu akan berdampak anak tidak bahagia. Dan banyak anak yang broken home karena apa? Karena dia melihat orang tuanya sering bertengkar. Matakna lamun rek pasea entong nu ayas, ibu tong hareupeun budak, mun bisa lebet ka kamar saur Umar bin Khattab. Saur Umar lamun anjeun rek pasea asup ka kamar, kemudian tulahkan kamar, sok di jero tong make sora paseana. Tong make sorak ngabaretem we gitu. Eta ge sarua pasea Pak. Nanti anak begitu lihat kita, begitu orang tuanya masuk ke kamar dan tidak ada suara, anak berkesimpulan, oh si mama jeung si bapak keur ngieun budak nu anyar kan gitu. Ya daripada terdengar si buat kan. Kenapa? Karena emang tidak bagus begitu kan. Emang tidak bagus. Jadi kebahagiaan ini akan hilang. Dan ibu bapak sekarang banyak orang-orang yang dia tinggal ke Baranung, Kalemang, tinggal ke Pangalengan, ke Ciwidey. Untuk apa? Dia mencari slow living. Dia mencari bagaimana hidup itu lebih tenang. Padahal sebetulnya ketenangan itu ada di rumah kita. Tapi akhirnya teh jalan kita terus abul-abulan ka ditu. Sok tinggal Sabtu Minggon, ibu. Bapak lamun teu percantan marah racetnya. Anu ka Pangalengan, anu ka Ciwidey, anu ka Lembang. Begitu nanti kita lihat mereka adalah mencari apa? Mencari kesenangan, tapi belum tentu dia mendapatkan ketenangan. Ini hebatnya Islam mengajarkan ketenangan hanya milik orang mukmin. Tidak diberikan kepada yang lain. Huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma imanihim. Kalau kita berbicara orang yang senang, mungkin bakal menang orang kafir. Tapi ternyata kalau tenang, sakinah itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Untuk itu sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu,
ajarkan anak dia lebih bahagia dulu di waktunya. Ya, sok sana bahagia budak karunya. Ieu teh barudak teh sarapeun ieu teh Pak. Nya. Urang teh ongkoh murang kali teh hoyong bager ieu teh. Kemudian kita sekolahkan yang terbaik, mencari yang terbaik, tetapi ternyata hasilnya apa? Kita tidak tahu. Boarding school, kemudian full day school, itu sudah digambarkan di mana-mana. Tetapi ternyata ketika si anak tidak mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan kehilangan adab dan tata krama. Dia akan kehilangan adab dan tata krama. Budak teh jadi suntak-sentak di sekolah kentenya. Tadi nama budak teh bu meniap bager, kieu keur bahagia mah nya. Ayeuna mah jadi budak teh popolotot. Biasana mah murang kali teh bade angkat tiet suntangan, ayeuna boro-boro. Sampai saya ketemu dengan seorang guru besar. Dia ngobrol dengan saya, dia menangis. Ustadz, saya di kampus dicium oleh mahasiswa, tapi saya pulang ke rumah dikepeskeun ku pun anak. Dikiekeun dah. Di kampus mah diciuman ku mahasiswa. Begitu saya datang ke rumah, gepluk pantok. Budakna boro-boro nyium bu. Dia sampai ayahnya mau begini langsung digini. Lalu kemudian masuk kamar gebluk pantok gebek ka kepala tante. Nah budak teh cenah teh disakolahkeun teh ngadon kieu. Karena apa? Ada kemungkinan dia kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Mangga bade kitu. Ibu hoyong nu karitu capek ka urang lalawora. Punten bunya caroge teh gaduh usaha mah masih kene bisa mikir. Budak geus baog mah hese mikirna kumaha. Duke kasih Ustad ieu pun anak siga kaasupan setan. Lamun aya kahoyong teh sok maledo, gabdi, sok najong. Kadang abdi teh cenah dijejek. Oh gitu, muhun saur saha kaasupan setan. Tuh cenah saur Ustad anu ditu, ieu budak teh kaasupan setan. Ditinggali teh nya ku sim kuring di parios patuanganna, dilebetna teh nya we seblak setan. Tahu jurig, nya mie genrewo kuntilanak kedadareun budak ayeuna kararitu Bu. Coba makanan anak sekarang gitu, ayeuna tuangan budak teh tinggal ngaranna ge genrewo kuntilanak nu kararitu, setan, jurig. Matak dina beuteungna teh jurig hungkul ya teh. Ini gimana mendidiknya? Kalau dulu apa? Kulub sampe, kulub huinya, kulub suuk, kulub jagong, ayeuna mah geus eueuh ku kulubah. Ya, mana atau anak sekarang begini. Saya sering kali praktekan, lamun aya TV teh aya soraan jeung eueuh gambaran, baheula mah digabdi kitu tah Pak. Di kitu-kitu teh si TV teh jauh soraan, jauh keluar gambarna. Tapi ayeuna mah tingali, budak baheula mah lamun baong di kumaha Pak, digabrod ge cicingnya budak teh. Mun teu daek salat digabrod ku bapana, jol ini salat. Ayeuna mah tiasa budak ayeuna mah. Naon margina TV-na ge lamun eueuh soraan jeung gambaran, ayeuna dieuneuk-euneuk teh lain kalua, jadi rusak jeung TV-na. Kita sudah berbeda tuh, alatnya sudah berbeda, kabelnya sudah berbeda. Makanya kan betul kan kata Ali bin Abi Thalib, adibu auladakum fi ghairi zamanikum. Anda mendidik anak menurut periode yang berbeda-beda. Kenapa? Karena yang tidak berubah itu adab. Yang tidak berubah itu adab. Kalau cara itu bisa berubah-ubah. Cara itu bisa berubah-ubah. Sok gerai, ibu dicobian geranya, ku ibu ku bapak, sok cobian di bumi, aslina. Kenapa? Karena kita juga susah ini. Gimana kita untuk menerapkan? Dan di sekolah lagi diajarkan bu, kumaha tata krama, sakapeung mah diimah geuning budak teh nya. Karena apa? Karena juga kita tahu itu anu salahna teh di mana atuh ieu teh. Kehilangan rasa-rasa itu. Dan jangan yang paling pokok jangan kehilangan rasa sakinah di dalam diri anak kita. Insya Allah saya sendiri mengalami budak lamun geus teu bahagia begitu. Kebetulan anak saya dibully 2 bulan lalu. Dia menangis di sini. Dia menangis, Pak. Dari sekolah ini, di sekolah ini. Kenapa, Dek? Aku dibully, Papa. Apa yang ngebulinya? Ini anak atau teman-teman aku bilang katanya, "Siapa nama ayah kamu?" Nah, kemudian Ade bilang, "Siapa?" "Ya, Ucu." Teman-teman aku bilangnya gini, "Oh, bapak kamu namanya seperti orang kampung." Begitu. Katanya masa ngarannya Ucu. Sok coba sim kuring, cek kuring. Coba kalau saya Bu ingin mengikuti ingin gini, saya begini. Saha budakna bejakeun ka dieu, urang ontrog. Tidak. Dek, kan kata Rasulullah, orang yang menghina orang lain atau orang tua lain itu kan menghina bapaknya sendiri, kan begitu. Jadi kita bisa ngobrol begitu kan. Jadi pun anak nitah kasim kuring ganti ngaran.
Cenah ulah ucu bapak cenah ngaran kampung gitu. Atuh da papa rek diganti ku Raffi Ahmad bisi teu percaya cing teh. Nya, rek diganti ku Jeremy Thomas bisi teu percaya lina naon cing teh. Ya udah ini aja ucu aja ya. Karena ini pemberian dari emak katanya. Nanti gimana kalau emak nonton nanti ieu teh siga ucu tapi nah ngaranna jadi ieu. Kan nanti sakit hati emak ya. Gini udah aja dede adek ya jangan ya tapi aku malu katanya sama teman-teman. Kusim guling teh 2 jam teh gitu dilalar. Dek gini dengerin ya. Tidak ada nama yang dia istiqomah dan tidak berubah walaupun ditongengkeun. Itu namanya siapa? Ucu. Di sini kudu dibawa heureuy we da ulah ngaranteun stres budak teh karunya. Coba sok adek nama papa coba dibalikeun ucunya, ditongengkeun ucu. Dia kan ucu nyanya. Oh iya Pak ya. Iya cing teh sok. Coba nama yang lain sok diubah-ubah, dibalikeun kieu bakal robah, dibalikeun kieu. Ucu mah tidak. Oh iya Pak ya. Nya mah teh cing kudu syukuran ka Allah. Nah, ngobrol Bu, 2 jam saya ngobrol sampai dia betul-betul merefleksikan apa yang terjadi kepada dirinya. Dan terakhir saya ngomong begini, Dek, kalau nanti banyak yang ngebully Adek, berarti Adek itu orang sukses. Kenapa? Kan kata Rasul, semakin dibenci bakal semakin banyak yang hasud. Berarti Anda itu adalah orang yang lebih dari mereka. Begitu aja. Nah, eta Bu, nanamkeun modal mental eta ka budak ayeuna mah. Sabab budak ayeuna mah sensitif. Sensitif budak ayeuna mah. Ieu teh pada ngomong biasa nyebutna teh ngabuli kira. Ya, padahal orang teh nyarios biasa tapi anak menerimanya apa? Seperti membuli, bukan seperti itu. Makanya itu. Dan ternyata kuncinya bikin dia bahagia. Bikin dia bahagia. Alhamdulillah saya udah 2 minggu, saya udah ngobrol lagi dengan anak saya dan dia sudah bahagia. Bahagianya gimana? Dan alhamdulillah saya tidak diganti namanya sampai saat ini. Ya, lamun sim kuring ditos digentos meureun di DG moal ucu ayeuna naminanya. Nah, jadi itu ibu sekali deui bikin sakinah kepada anak. Ya, huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Kenapa? Pabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau ingin anak itu linek, murang kali teh sae, murang kali teh linek, akhlaknya bagus dan adabnya dia bisa diarahkan. Bagaimana? Pabima rahmatin lintalahum. Maka caranya adalah apa? Bikin dia itu tenang. Ya, bikin rahmat-rahmat itu turun. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah apa? Learning depression. Ya. Learning depression itu apa? Kelelahan dia berpikir. Dan ini sudah banyak terjadi Pak. Nanti kalau learning depression kan jadi brain trophy kan. Si anak kan jadi capek otaknya. Tamurang kali ayeuna teh Bu, cara otak ieu teh. Nya, matak uih sakola ngalungkeun kantong, ngalungkeun sapatu, langsung jual ngarebut HP. Naon sababna? Capek otakna. Capek otakna. Makanya maaf ini Pak, sekarang ada ormas Islam di Indonesia lagi mengusulkan ke Dinas Pendidikan agar sekolah kembali seperti dulu sampai jam 12. Ini kan diusulkan kemarin di koran tuh. Kenapa? Karena banyak gejala-gejala yang anak itu dia kelelahan otaknya. Setelah ada kasus-kasus yang terjadi, yang pertama anak yang pecah pembuluh darah. Ya, anak yang pecah pembuluh darah, dia keluar darah dari sini. Lalu kemudian ambil sampel darahnya, lalu kemudian di MRI dan dia di scan dan hasilnya apa? Dia kelelahan dan ternyata ibunya mengaku dia kelebihan les. Dia kelebihan les. Jadi dari pagi jam 7 sampai jam 10 malam. Terus digeder gitu kan. Karena ibu bapaknya sibuk akhirnya dia tidak ada waktu dan akhirnya anaknya terus les ini dan dia akhirnya apa? Pecah pembuluh darahnya. Nah, ini kecapean ini, Pak. Kade Bu, budak teh siganu ieu teh, pada carape ieu teh. Nya. Dan ini kelelahan ini berbeda dengan dia kelelahan fisik. Kalau anak-anak kelelahan fisik itu biasanya tidurnya tibra. Tapi kalau anak-anak kelelahan pikiran itu biasanya tidurnya jam 11, setengah 12. Itu udah ada indika alibinya. Kenapa? Karena secara jam biologis itu anak mesti tidur jam 10. Itu mesti tidur jam 10 malam. Itu secara apa? Secara jam biologis. Anak yang dia tidur saja sampai jam 11 belum tidur, itu berarti dia kelelahan otak. Itu kelelahan otak. Ya. Kan Ibu, bisi gaduh murang kali 12:30 neme bobo. Ya. Kemudian jam 2, jam 1 neme bobo. Ibu jangan tenang. Kenapa? Si anak itu bisa brain trophy dia. Jadi otaknya bisa kelelahan dia. Kenapa? Karena anak itu jam 10 jam biologisnya. Dan maksimal jam 11. Kalau dia jam 11 jam 10 sudah tidur, itu bagus itu.
proses biokimianya jadi bagus di tubuh dia. Tapi kalau jam 1, setengah 2, atos. Nah ini yang disebut dengan learning depression. Ya, paham sekarang? Cara peting itu otaknya. Makanya tukang macul Pak tinggali jam 7 sampai jam 12 lesnya. Digajihna 50.000, tapi wongina bobot tibranya. Bobot tibra nu saban mencapai awak. Tapi anu boga sawah mah tinggal ibunya teka sawah nu boga sawah mah. Tapi bobona teu biasa teu sabobo jam 4, jam setengah 5 naon. Nyileuk we haban mikiran sieun ku beurit sawahna. Naon sababna? Orang yang tidak bisa tidur itu capek otak. Tapi orang yang dia tidurnya tibra itu berarti capek badan. Anak-anak hormon feromon sudah jarang keluar. Makanya apa? Ia capek pikirannya. Akhirnya apa? Tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kalau dia hormon feromonnya keluar, itu dia akan tidur nyenyak. Sok tinggal, murang kali di lapang bu macet, sok capek gitu. Keluar atau keringatna, itu biasanya sok capek rep bobo. Tapi lamun murang kali tetiasa bobo, itu udah harus diantisipasi. Kenapa? Dia kelelahan otak. Cara mendiagnosanya gimana? Lihatlah bernapas anak ketika pulang sekolah dan dia tidur. 1, kalau dia bernapasnya di sini, itu anak tenang itu. Tapi kalau anak bernapasnya di sini, ini dia ada masalah itu. Tinggali murang kali di dia ngarengkapna. Tong boro-boro budak kayak ibu caroge tinggalnya ya. Lamun caroge di dia bernapasna, itu dia tenang itu. Ya, kalau di sini dia loba masalah. Kunaon si papahnya si nayete si bapak ngarehapna dina dada. Nah itu loba masalah itu teh. Dan puncak orang masalah di mana dia bernapas di mana? Di dia. Nah, di sini. Yugorgir namanya. Orang yang akan menghadap Allah itu bernapas di sini. Karena dia akan menghadapi masalah yang sangat besar. Makanya bikin dia tenang. Learning depression. Kebetulan S2 saya meneliti les atau meneliti PR anak. 2013 saya meneliti 13 sekolah. Dan saya menyimpulkan ternyata anak kalau dikasih PR ternyata itu akan stres ketika dibawa tidur. Jadi lamun aya PR ku urang dikerjakeun we ku indung bapana sok. Sungun wios guru-guru sing atoh we keun bae. Moalna naon? Kenapa? Coba, ada PR enggak? Ada bunda kesini sama bunda diisi. Si budak teh jol gabrug, jazakumullahu khairon kasiro jol kitu. Nya, kan ciri budak soleh teh waladun solihun yadulahu. Eta minimal ngadoakeun eta we heula. Da eta beres bupunana gabrug. Papa makasih ya cenah aku jadi tenang tidurnya gitu. Budak nyepukuh atuh. Coba ku ibu, ada PR gak? Ada 5 halaman katanya. Cepat cagernya, besok harus bangun sih. Dia hanya dilap gitu. Dan kemarin ada sebuah berita di BIR atau di British Journal Medicine. Itu di Inggris 40% anak-anak meninggal hari Senin. 40% anak-anak meninggal hari Senin. Dan ternyata anak ini dia cemas ketika menghadapi Senin. Sok bade kumaha ayeuna. Jadi papangih jeung Senin teh budak teh cemas ieu teh. Rek sakola teh gebeg di. Jadi budak teh kahayangna teh jo Sabtu we. Jadi mun aya mah ulah aya Senin jeung Salasa langsung jo poe. Tapi lamun jo kieu ya cobinya burang kali bunya. Cenah jo anjing Sabtu libur jeung Minggu eta teh si budak teh bahagia. Dan ketika guru mengumumkan di kelas, adik-adik besok libur ya karena gurunya mau rapat, ngagara jeleng tah. Ngagara jeleng, ini siga nu bunga teh. Itu sudah jawaban sebetulnya. Artinya apa? Dia udah capek otaknya. Pak, tahu negara yang sekarang sudah mengajukan sekolah anak 3 hari ya. 1 Finlandia, yang kedua Denmark, yang ketiga Swedia. Itu mengajukan sekolah 3 hari. Senin, Rabu, atau Jumat itu. Dan 4 hari anak libur. Dan ini sudah dipraktekkan di riset 1,5 tahun di Swedia. Dan terjadi peningkatan IQ di anak. Kenapa? Karena dia stimulus neuronnya dia jadi apa? Jadi tidak terlalu tegang. Tapi bayarannya mah anggar we bu. Ngan ternyata sekolah jadi dikurangi 3 hari. Saya nggak tahu ini. Yang penting ternyata barudak ayeuna tos cara peueun otakna. Makanya maafnya di sakolahkeun teh urang teh hebat. Tapi ada blaleungit sigana capeun otakna. Temporek salam geus eueuh tanaga. Ade ambilin air geus leuleus budak teh mikirna. Nah usah cenah Pak Guru nah pun anak jadi kieu. Duh kata di kumaha cenah. Candrek ini sakola disentakan gitu coba Bu. Dimimiti dina motor dan pikeun kacelek ka dieu. Habeun nih si budak teh disentakan. Begitu turun tina motor teh budak teh di kelas teh kieu we alek
Cek bu guru nate, ibu kunaon pun murang kali ieu cenah tinggal cecelegeun. Duh kate di kumaha cek budak teh diimah keneh disentakan. Ya. Coba Bu, mau gimana dia tidak capek? Lelah dia, ya. Saya ambil deh. Nah, ini saya enggak ngajarin yang benar. Anak saya 6 tahun homeschooling. Ya, 6 tahun anak saya homeschooling, Bu. Kenapa? Karena dia tidak mau sekolah. Dan dia tidak mau belajar di sekolah. Kalau ketemu guru enggak mau. Akhirnya apa? Tapi kalau dia pulang, itu dia mau sekolah. Begitu aja, mau belajar. Taeta. Kenapa? Pengalaman saya menghadapi itu. Jadi lamun sekolah teh kudu ditagogan kieu, calik di dia kakara cicik. Lamun orang tua, kalau saya pergi dengan istri, udah dia nangis kabur we. Teu aya. Ka mana cenah? Duka ka mana? Geus aya di imah. Nah begitu. Lamun bade sekolah, Pak, anger we rieuh, Bu. Jual pararanas, peuting keneh gira coba. Itu jual hararaneut. Nah cik teh budak teh haneut teh anger rek sakola wae. Begitu nanti, udah atuh jangan sekolah ya. Ya atuh cenah, papa, budak teh jual bunga we. Jam 7 jual tiis we. Asal geus apal we loceng disada di ditu. Tah aya kitu. Apa Bu yang menyebabkan? Dia lelah. Tetapi begitu terus di-upgrade, kemudian selama 6 tahun saya terus di rumah dan akhirnya apa? Sekarang masuk SMP sudah tidak bisa dikendalikan, dia tetap mau sekolah. Sekarang maju SMP nggak apa-apa. Dia udah berangkat sendiri. Tadinya 6 tahun gak mau sama sekali. Karena apa? Tiap anak memiliki karakter-karakter yang berbeda. Makanya jangan dibikin lelah otak dia. Capeun karunya. Urang ge sarua capek teuing mah hoream mikirna naon. Nya, kahartos ayeuna mah. Ya. Jadi punten Bapak, kita jangan sampai, ini terakhir dulu dari saya. Jangan sampai kita menyimpan di sekolah untuk menghindari kita tidak mau mendidik anak. Jangan. Pak, kalau bisa ya sekolah teh pulangnya jangan jam 2, kalau bisa mah jam 4. Nah, kenapa? Aku katanya repot kalau ada anak saya. Maaf Bu ya, anak Anda tidak akan benar. Anak kita tidak akan benar. Kalau sengaja diperpanjang waktu sekolah, Anda menghindari mendidik anak. Jangan. Jangan menghindari untuk mendidik anak kalau ingin sekolah panjang. Kalau sekarang full day school, karena emang bukan menghindari itu, karena emang kita memasukkan ke sana. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menghindari, termasuk maaf, kalau kita punya anak yang di boarding school, lalu dititipkan untuk menutupi kesalahan kita dan untuk menghindari agar kita tidak mendidik, anaknya tidak akan benar di boarding school. Karena saya 15 tahun menangani anak di boarding school, rata-rata murang kali anu ku bapana dikitukeun ku inun aku dikitukeun si budak sok tara bener Pak. Kenapa? Karena dia disimpan karena saya tidak mau mengurus dirinya. Capek Ustad abdi kupun anak senaon baong budakna mata sana di kapasantrenkeun sana sugane soleh. Akhirnya apa? Enggak ada berubah. Enggak ada perubahan. Karena apa? Ibu jangan menyimpan di sekolah ini untuk menghindari mendidik, jangan. Tapi emang sekolah memberikan sebuah kurikulum begini. Tapi kita tidak menghindari. Begitu si anak kita pulang ke rumah, maka kita raih dia. Dan ada segmentasi anak butuh ngobrol dengan orang tuanya. 2 aja dulu dari saya, supaya tidak terlalu panjang. Dan ibu bapak bisa memberikan sebuah stimulus. Nanti kehilangan adab anak itu, baik kepada siapapun. Karena dia satu, kehilangan ketenangan. Yang kedua, kelelahan dia dalam berpikir. Kalau ini enggak, insya Allah anak akan bagus adabnya dan dia akan selalu berdoa untuk orang tuanya. Ya, ibu kalau mau bapak ingin mengetahui anak-anak yang di pinggir jalan, maaf ya, anu barudak teh geuningannya di sarung taramarani nu kitu. Coba ngobrol dengan mereka. Apa yang ada di pikiran mereka? Dia apa? Saya mencari kebahagiaan. Itu. Coba, lamun tos kitu kumaha? Mencari kebahagiaan di sana. Karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan di rumahnya. Dia tidak mendapatkan. Dan nu kitu mau mikir sakola, Bu. Da geus teu kapikir sakola, Pak. Naon sababna? Diajar ge geus embung. Ya, diajar ge geus. Tapi awas, Bu. Orang-orang yang seperti ini, itu mentalnya lebih kuat. Dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin dia itu kita momoy tetapi mentalnya tidak kuat. Nu kieu mah biasana jelemana tara aya gangguan jiwa nu kieu. Sarante we. Tetapi apa? Karakter dia sudah tidak bagus. Jadi itu aja.
Jangan hilang ketenangan hidup anak kita dan jangan sampai dia lelah pikiran ya. Begitu. Jadi sok sena sarantai, sena ieu. Ibunya lamun waktu ulit sakitu we. Ini ada ya. Besok kan Sabtu Minggu ini ya pekerjaan di rumah ya supaya kamu tidak banyak main. Kurang teh dibere. Cek budak teh iraha ulina atuh ieu teh. Ya, ini akhirnya apa? Si anak tidak ada waktu untuk dia itu bermain dan berpikir fresh. Saya kira itu, Ibu. Silahkan nanti kalau mau yang diobrolin, saya tidak terlalu panjang. Yang penting stimulusnya sudah dikasih. Mangga. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustadz Ucu atas ilmunya yang Masya Allah kita jadi tahu ya Bun ya, kita bertambah ilmu bagaimana cara mendidik anak kita agar senantiasa mempunyai adab yang baik dimulai dari dini. Jadi boleh ada tanya jawab Ustadz? Mangga kepada bunda-bunda atau ayah yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan satu orang. Kita dua dulu ya Bun ya, satu orang lagi? Mangga satu orang, oke yang belakang mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur saya bisa bertemu dengan Ustadz. Mau bertanya, dulu sekitar kelas 1 SD, terus terang ibu saya adalah orang yang keras. Tapi kenapa ya kenangan itu teringat sampai sekarang. Ketika saya kelas 1 SD, kalau saya punya uang, saya suka disimpan di ibu. Kemudian pada satu saat kami berada di rumah sakit Hasan Sadikin. Kemudian ibu tiba-tiba bertemu dengan seorang anak yatim perempuan yang sakit tipes. Ibu kemudian memperhatikannya, kemudian bilang kepada saya, "Ri, kamu mau ngasih berapa uang untuk anak ini?" katanya. Padahal kita tidak kenal. Saya dengan langsung bicara saya sama ibu saya, 100 kata saya. Tahun sebelum tahun 80, sebelum tahun 80. Pada waktu itu saya usia 51 tahun Ustadz. Kemudian setelah kejadian itu bertemu dengan anak itu, ibu saya dan ayah saya membawa saya ke Garut. Ternyata anak ini tinggalnya di yayasan yatim piatu gitu. Saya dibawa ke sana, padahal kita tidak kenal. Kenapa kenangan itu sangat dalam kepada saya? Itu pertanyaannya? Ya. Ya. Satu-satu aja dulu. Mangga. Kalau sudah jadi trigger Bu, gak akan hilang. Baik itu yang positif ataupun yang negatif. Kan ibu sudah di-trigger kan? Udah dipancung. Nih, kamu beri orang itu. Nah, kebetulan yang ngomongnya adalah figur otoritas. Siapa figur otoritas? Orang tua yang kita hargai dan dihormati. Itu biasanya tidak akan hilang. Tapi kalau yang ngomongnya bukan figur otoritas, itu tidak jadi trigger. Biasanya lepas aja gitu. Tidak semua ucapan orang itu di memori ibu ada yang ingat. Tapi yang ini ingat terus ya. Kenapa? Karena ini yang ngomongnya figur otoritas. Itulah hebatnya kalau anak kita ingin dirubah karakternya harus oleh orang yang figur otoritasnya diterima oleh dia. Maaf Bu ya. Karena kadang anak tidak memfigurkan kita sebagai orang tua, tapi dia temannya didengar. Temannya didengar itu. Malahan nurutkan ke temennya daripada ke orang. Ibu gak perlu khawatir. Kenapa? Karena accessibility yang masuk ke memori dia dari temennya. Nah trigger itu namanya budal ilmu hipnoterapi. Artinya dia dipancung dari sebuah kata-kata yang itu tidak pernah hilang. Gak apa-apa kalau positif, gak apa-apa. Kalau negatif itu jadi blok mental nantinya. Nah kalau negatif jadi blok mental. Kalau blok mental itu harus dihilangkan. Karena akan membuat kita jadi tidak berkembang dalam hidup. Kan orang tidak berkembang itu karena ada blok mental kan. Nah seperti kemarin saya ngatasi anak Bu, yang dia itu kalau sudah di sumur 2 jam sampai 4 jam itu habis 1 bak itu. Itu 1 bak habis. Padahal dia udah ahli, si anaknya getol ke masjid itu.
Tapi kalau udah di zaman ini ngosoknya gini. Gitu. Wah, Ustadz ini habis saya. Itu satu taran itu habis sama dia. Dia pulang, masuk ke masjid, dia takbir. Baru satu takbir masuk lagi ke WC. Begitu saya hipnoterapi, apa aja? Cuma satu, guru agamanya ngomong begini. Wudu yang benar. Kalau nanti tidak benar, tidak diterima oleh Allah sholatnya. Itu masuk gitu. Tapi posisi dia itu jadi trigger. Akhirnya apa? Dia jadi ragu-ragu, jadi was-was. Nah, kenapa? Karena yang ngomongnya gurunya yang dia itu betul-betul diberi atau dipigurkan begitu. Itu dipigurkan. Tapi tidak setiap guru kalau ngomong begitu diturut. Tidak masuk ke memori dia jadi trigger. Tidak. Tergantung ini siapa yang ngomongnya. Nah, satu lagi perempuan. Dia sudah kalau udah mandi itu terus itu habis gejebur. Itu udah habis, teteh udah keluar, nggak bisa keluar. Lalu kemudian apa? Dan sampai saat ini sudah 8 tahun dia tidak mau ke kolam renang. Karena ada guru yang ngajar. Dia ngomong begini, hati-hati perempuan kalau di kolam renang. Karena nanti ada sperma dan itu bisa masuk. Itu langsung karena yang ngomongnya figur otoritas. Sampai saat ini, langsung. Kenapa? Itu hebatnya figur otoritas. Saya pernah ditanya, Ustadz bagaimana merubah karakter atau adab anak saya supaya baik? Ibu titipan kepada yang dipigurkan oleh dia, gitu aja. Daripada kita capek-capek. Siapa yang dipigurkan dia? Enggak apa-apa walaupun temennya. Dek, maaf ya, ini anak ibu suka nggak mau sholat subuh. Tolong bilanginnya sama kamu. Biasanya kalau kamu yang ngomong diturut, bilang aja sama dia. Atau sama guru yang ngajar dia yang kalau ngomong diturut. Itulah figur otoritas bu fungsinya. Jadi yang ibu lakukan, yang ibu alami ini dalam ilmu hipnotra atau dalam ilmu NLP, neuropsikologi itu betul-betul sudah jadi trigger yang kuat. Gitu. Gak apa-apa kalau itu positif gak apa-apa. Ya. Ada lagi? Pun yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak, katanya kalau membatasi anak itu kurang baik ya. Tapi kalau disuruh membatasi main gadget itu gimana? Karena si anak itu kalau disuruh berhenti main gadget dia suka marah. Ya. Disuruh apa-apa juga nggak mau. Nantilah sebentar. Itu gimana solusinya? Terima kasih. Mau berhenti total atau gimana Bu? Ya sederhana aja ya gitu pokoknya. Ya nggak bisa lah kalau disuruh berhenti total ya dibatasi itu aja. Karena kan saya harus tanya, Ibu yang diinginkan di anak mau berhenti total atau gimana? Itu perlu supaya apa? Kalau mau berhenti total itu kan gampang. Ya. Gampang kalau berhenti. Tapi kita bagaimana anak membatasi itu? Oke. Tinggal ibu mengalihkan ini kan kalau anak main HP itu namanya screening. Ada on screening activity, ada off screening activity. Ibu bikin off screening activity agar tidak terjadi adiktif atau kecanduan. Dan jangan mengatakan bahwa HP ini penyebab kebodohan. Jangan. Ari bodoh mah kumaha otak. Ya, hari budak belat mah anger. Teboga HP ge. Ada budak na belat teu dibere HP. Saya jangan ngomongin orang lain ya. Anak saya nomor 3 itu kan Bu kalau udah pulang sekolah dan sekolahnya teh nomor HP tidak pernah rankingnya lebih dari 2, dari 3. Enggak pernah. Kenapa? Karena dia udah tahu harus aktivitinya gimana. Cuman kita sering khawatir, sih budak nyowe HP, padahal budak mabuk balik sekolah, pan urang mati subuh. Kan ibu-ibu mati isuk-isuk nyowe HP, budak mati subuh, budak mah balik sekolah. Jadi itu kudu diterapi teh saha tuh itu. Iya, kita kan nggak apa-apa ini kan, kita juga nggak apa-apa. Ibu apakah jadi tantum? Ya suami jadi tantum enggak? Kan suami juga sampai aya nu ditalian di HP nanti ngangeran teh ka dieu bakating ulah dibuka ku pamajikanana.
Sampai dibawa tidur itu HP-nya. Apakah jadi tantum? Tidak. Kenapa? Karena orang yang atau yang sudah yang dewasa itu bisa membuat off screening activity. Itu yang seringkali terkecoh kita dengan istilah HP. Ya. Kenapa? Bahaya gadget, bahaya gadget. Itu kan anu nerangkeun lagi mamawa HP. Ya. praktisi atau praktisi psikolog. Awas Bu, ini bahaya gadget. Kan manehna ge mamawa HP. Itu kumaha? Jadi kalau bahasa simpel, ini seperti apa? Seperti pisau. Mau dipakai nyiksik bawang jadi, rek dipakai nublas jelema jadi. HP mah gitu, simpel. Ibu mau dibikin apa dengan HP itu dengan anak kita? Makanya bikin off screening activity. 1, dia harus banyak minum. Kenapa? Yang membuat adiktif kecanduan adalah dia dehidrasi. Itu yang paling sering terjadi. Yang kedua, dia harus ada keringat yang keluar. Biarin kalau dia di sekolah suka main, acalang-acalangan, ulin kali itu kan ngoprot kesannya. Itu akan mengurangi efek-efek itu. Ya, akan mengurangi efek-efek. Seperti itu. Dan anak harus tidurnya nyenyak, itu aja Bu. Ibu jangan khawatir. Jangan khawatir. Dan urang itu aya masalah urang. Malah urang mun tuang di restoran kan memeh dahar, dipoto heula. Lain ngadaroa, ngadon di share heula. Ya, ini betul teh kitu. Budaknya sok punya budak dia TikTokan, pangheulana urang. Nu TikTokan teh. Jadi sebetulnya ini aja, ibu rasakan apa dengan HP? Gak ada masalah kan? Cuman kekhawatiran orang tua kalau anak pegang HP gitu. Kenapa? Karena dia masa belajar. Kita kan tidak masa belajar. Orang mah santai-santai. Santai-santai. Malahan ada puntennya orang dia pulang kerja suaminya sampai malam begini aja main game. Begitu. Apakah dia jadi hiper? Jadi hiper gak suami? Jadi tantum tidak? Belum tentu. Karena orang tua sudah punya di korteknya untuk membuat off screening activity. Itu. Jadi ajarkan kepada anak agar dia off screening activity, jangan on screening activity. On screening itu gini. Itu teh si ya teh Bu, naon namanya teh? Mun dina kaset teh gitu tapi eueuh soraan. Muter tapi teh soran kayak jantan panas ngaheng ieuna. Ari terjadi off screening mah enggak. Coba kita dari tahun berapa ada HP? Dari tahun berapa ada HP? Tuh, nya. Urang selami itu puluhan tahun. HP mah dipikasieun geuning eueuh nanaon. Ya. Ada betul katanya Ustadz kemarin ada kasus anak dia karena apa? Dia gitu, maaf Bu ya. Enggak begitu. Dia anak itu ada kelainan. Dia ada kelainan. Makanya dia bilang burilang socana nu kamarinya. Lalu dia kemudian jadi seperti orang yang skizofrenia. Dia ada kelainan. Kalau dia normal nggak masalah karena dia bikin di otaknya dia muter gitu. Off screening activity namanya Bu ya. Ibu jangan terlalu khawatir. Yang penting terkontrol, ada air minum, dia tidur nyenyak, kemudian dia ada kayak keringat yang keluar. Dan yang paling pokok adalah dia masih berkomunikasi dengan kita. Tapi dia suka marah-marah Pak. Itu reaksi emosional dehidrasi. Itu dari dehidrasi itu. Kenapa? Karena jangankan tubuh kita, tanah saja kalau dia kering itu panas itu. Artinya bagaimana agar dia tidak hidrasi. Yang kedua, kalaupun minum dia air apa? Air gula. Air gula. Biasanya orang yang terus dia gitu itu kan minumnya air apa? Air manis. Nah, inilah yang memicu juga begitu. Saya kira itu Bu pengendaliannya. Itu sudah ada di buku tentang apa mengendalikan proses tentang hal yang seperti ini. Cukup Bu ya? Ya. Komunikasi aja Bu.